Hai para penggiat K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni. Nah, kali ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube Kak Cideni. Tapi jangan lupa teman-teman semua di like, di subscribe, dan di share kalau teman-teman semua merasa video-video Kak Cideni ini menarik buat teman-teman semua dan para penggiat K3 lainnya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Oke, pertanyaan pertama yang masuk dari Bapak Vicky Praditya. Bang, background saya di S1 Agribisnis. Kalau ikut sertifikasi K3 umum, apakah bisa bekerja di perusahaan yang tidak linear dengan pendidikan S1 saya? Terima kasih. Jadi gini teman-teman semua, namanya aja ahli K3 umum. Jadi background apapun teman-teman semua, mau itu agribisnis, ekonomi, IT, ya, bisa semua ikut ahli K3 umum. Tapi yang penting, teman-teman semua sudah memiliki ijazah minimal D3. Kalau masih SKL atau mahasiswa, nggak bisa. Kenapa? Karena ahli K3 umum ada regulasinya. Kemenaker nomor 239 tahun 2003 yang membahas mengenai silabi calon ahli K3 umum, dan Permenaker 02 tahun 92 mengenai penunjukan sebagai ahli K3. Jadi pastikan teman-teman semua sudah punya ijazah terlebih dahulu baru ikut ahli K3 umum. Jangan tergoda iming-iming dari PJ K3 lain ataupun siapapun itu yang memberikan, "Oh, bisa kok ikut ahli K3 umum walaupun tanpa ijazah." Tidak akan keluar sertifikatnya nanti. Teman-teman akan merasa, wah kok saya zonk ya, kok saya tertipu ya. Ini teman-teman semua, baca lagi regulasinya, Kemenaker 239 tahun 2003 dan Permenaker 02 tahun 92. Pertanyaan berikutnya dari Asti Umairah. Nih dia bilang, mengapa APD sebagai langkah terakhir ya Pak? Nah, ini pembahasan kita di video sebelumnya mengenai identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko itu ada 5 level ya. Nah, pengendalian pertama adalah eliminasi, kedua substitusi, yang ketiga, rekayasa engineering, yang keempat administrasi, dan yang kelima adalah APD. Nah, teman-teman kalau mau ngebahas tentang 4 yang ini tadi, silakan di video selanjutnya. Ini pertanyaan, kenapa APD adalah solusi terakhir? Nah, jadi gini teman-teman semua. Ini kan ada proses pengendalian risiko, ada tahapan pengendalian risiko yang teman-teman semua harus ikuti, ya. Jadi tidak semerta-merta harus APD. Contoh gini, misalkan teman-teman semua masuk ke area konstruksi, yang mana di sana banyak sekali potensi bahaya dan risiko dari misalkan ada bekas backcasting ataupun bekas pengecoran, ada risiko tertusuk paku, ya, dari sumber bahayanya adalah paku. Nah, kalau langsung menggunakan metode APD, ya kan bisa aja menggunakan safety shoes, tapi konsep K3 nggak kayak gitu. Kalau memang area kerja, tempat kerja tersebut bisa dieliminasi, eliminasi itu adalah menghilangkan, artinya APD tadi bisa adalah solusi terakhir. Contoh, dengan menghilangkan risiko-risiko tadi, ya, dengan menyingkirkan semua paku-paku bekas atau papan-papan bekas pengecoran tadi. Oke, sudah clear tuh di eliminasi. Bayangkan tuh, misalkan teman-teman semua nih bekerja di sebuah gedung misalkan, ya kan? Terus teman-teman semua harus menggunakan helm masuk ke area perkantoran, kan nggak lucu gitu loh, ya. Wah, nanti ada tertimpa lampu, kan nggak lucu gitu, ya. Jadi teman-teman semua harus berbicara mengenai tahapan dari proses pengendalian risiko. Jangan sedikit-sedikit APD, dikit-dikit APD. Jadi APD itu salah satu pengeluaran terbesar di perusahaan. Jadi harus efisiensi, seefisiensi mungkin mengatur mengenai APD. Nah, APD pun teman-teman semua ketika memberikan ke pekerja, hati-hati, harus dibuat juga matrik paparan terhadap risiko yang diterima oleh si pekerja. Jadi jangan semua APD itu diberikan sama. Jadi APD itu harus diberikan sesuai dengan paparan yang diterima oleh si pekerja agar ada efisiensi. Jadi intinya apa? Jangan semua dikit-dikit APD, tapi APD adalah pengendalian terakhir dari sebuah pengendalian risiko.
Pertanyaan selanjutnya dari Jang Letnan. Dia bilang gini, kotak P3K buat di forklift kayak gimana ya bagusnya? Nah, ini juga pembahasan di video sebelumnya mengatur, kita membahas mengenai P3K. Nah, P3K itu diatur dalam Permenaker nomor 15 tahun 2008, termasuk isi dari kotak P3K. Nah, di video sebelumnya kita bahas bahwasannya isi kotak P3K tidak boleh ada obat yang ditelan. Karena obat ditelan itu kebanyakan mengandung unsur sedatif. Nah, unsur sedatif inilah yang dapat menyebabkan ngantuk. Bayangin tuh, misalkan ada operator crane atau operator tower crane, operator forklift meminum obat sakit kepala lalu dia ngantuk, membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Maka dari itu, dalam kotak P3K tidak boleh ada obat yang ditelan. Nah, pertanyaan tadi, Pak, bagaimana kotak P3K yang ada di forklift? Nah, memang kotak P3K yang diatur dalam Permenaker nomor 15 tahun 2008 hanya kotak P3K untuk di tempat kerja, tapi bukan di alat berat. Lalu gimana, Pak? Caranya gini, teman-teman lakukan identifikasi dulu bahaya dan risiko apa yang akan terjadi kalau kita menggunakan alat berat itu. Nah, dari situ kita akan tahu, oh, obat-obatan apa yang akan diwajibkan di dalam kotak P3K untuk di alat berat. Contoh gini, misalkan ada operator forklift, ya, apa risikonya? Misalkan kena panas atau terjepit, nah, atau seperti apa? Nah, di sanalah teman-teman semua akan melihat, oh, risikonya ini untuk pencegahan P3K-nya dengan obatnya ini, ya, seperti papidon iodin, kapas, kasah, dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan dengan Permenaker nomor 15 tahun 2008 mengenai standar isi kotak P3K. Tapi ingat, tidak boleh ada obat yang ditelan karena bisa menyebabkan ngantuk dan mengakibatkan kecelakaan kerja.